Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. An Anasin, dari sahabat Anas bin Malik. Wa aidan an Ibni Abbasin. Man qara'a idza zulzilat adalat nisfal Qur'ani. Wa man qara'a qul ya ayyuhal kafirun adalat rubu'ul Qur'ani. Adalat rub'al Qur'ani. Wa man qara'a qul huwallahu ahad adalat lahu bisulusil Qur'ani. Man, siapa orang qara'a yang membaca idza zulzilat, yakni surat Zalzalah, adalah sama pahalanya dengan membaca Al-Quran nisfal Qur'ani, setengah daripada Al-Quran. Waman, dan siapa orang qara'a yang membaca qul ya ayyuhal kafirun, yakni surat Al-Kafirun, adalah maka sama pahalanya rub'al Qur'ani, dengan membaca seperempat dari Al-Quran. Waman, dan siapa orang qara'a membaca qul huwallahu ahad, surat qul huwallahu ahad, yakni surat Ikhlas, adalah maka menyamai lahu baginya bisulusil Qur'ani, dengan pahala membaca sepertiga dari Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masih membahas tentang keutamaan surat-surat atau ayat-ayat daripada kitab suci Al-Quranul Karim. Diterangkan dalam hadis ini bahwa orang membaca surat Zalzalah pahalanya sama dengan membaca setengah Al-Quran. Al-Quran berapa juz? 30 juz. Berarti orang membaca surat Zalzalah pahalanya sama dengan baca Quran sebanyak 15 juz. Luar biasa. Pada hafal enggak surat Zalzalah? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malakum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masya Allah, segitu pahalanya sama dengan membaca setengah Al-Quran. Nah, ini namanya keutamaan. Ya, nilai keutamaan pahala. Tapi dari sisi membaca tentu tetap berbeda. Ya, masa setengah Quran nama idza zulzilat, ya, ya sama. Dari segi bacaan beda, tapi dari segi nilai pahala sudah sama. Jadi kalau nggak bisa membaca nisful Quran, cukup baca surat Zalzalah. Di dalam penjelasannya, man qara'a idza zulzilat adalat nisfal Qur'ani wa man qara'a qul ya ayyuhal kafirun adalat rubu'al Qur'ani. Siapa yang membaca surat Al-Kafirun, pahalanya seimbang dengan membaca seperempat Al-Quran. Seperempat Al-Quran berapa juz? Ya, 30 dibagi 4
Ya. 4 juz setengah ya, kurang lebih ya. 7,5 ya. Iya. Seperempat berarti 30 dibagi 4, 7 ya. 7,5, hampir 8 juz ya. Hampir 8 juz. Itu kalau kita baca surat Al-Kafirun. Berarti kalau pengen 30 juz baca Al-Kafirun berapa kali? 4 kali. 4 kali bolak-balik baca Al-Kafirun, pahalanya sama dengan membaca 30 juz. Kenapa seperti itu? Diterangkan wa wajhu kauni hadhihi surah, dan sebab keberadaan surat ini ta'dilu rub'ul Qur'an, seimbang dengan seperempat Al-Qur'an. Innal Qur'ana mustamilun 'alal amri wan nahyi wa kullu wahidin minhuma yanqasimu ila ma yata'allaqu bi'amalil jawarih. Sesungguhnya Quran itu mengandung diantaranya adalah amar ma'ruf nahi anil munkar ya. Mengandung perintah dan mengandung larangan. Pada tiap-tiap keduanya terbagi kepada ma yata'allaqu bi'amalil jawarih ya. Apa yang berkait dengan amalan anggota keluarga, anggota badan maksudnya. Fayaqsulu min dalika arba'atu aqsamin, maka memperoleh dari surat Al-Kafirun itu 4 macam. Wa hadhihi suratu mustamilatun 'alan nahyi, dan dalam surat ini mengandung larangan an ibadati ghairillahi ta'ala, yaitu larangan menyembah selain Allah. Wa hiya minal i'tiqad, dan ini bagian dari akidah, keyakinan. Wa dzalika min af'alil qulub, dan itu adalah bagian dari pekerjaan hati. Fakanat hadhihi suratu rub'ul Qur'ani ala hadha taqsim, maka surat ini disebut seperempat dari Al-Qur'an karena diantaranya mengandung kaidah. Dalam surat Al-Kafirun kita dilarang menyembah selain Allah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah ya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum ya. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ini bat-but begini, ini kalau pikirannya lagi galau itu kadang-kadang nggak selesai itu Al-Kafirun ya. Ya. A'bud lagi ya. Nah. Jadi karena dalam Al-Kafirun mengandung ya keyakinan bahwa kita tidak menyembah Tuhan selain Allah. Nah, itu masuk pada kategori rubu'ul Quran. Kemudian waman qara'a qul huwallahu ahad, siapa yang membaca qul huwallahu ahad adalat lahu bisulusil Quran ya, sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran berapa juz? 10 juz. Berarti lebih tinggi mana? Qul huwa ma qul ya. Tinggi qul hu. Qul ya cuman berapa tadi? Seperempat ya. Qul hu sepertiga. Sepertiga lebih besar daripada seperempat. Kenapa qul hu lebih tinggi kedudukannya? Akhrajal Bukhari an Abi Sa'id Al-Khudri, Imam Bukhari mencatatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad,
bahwa seseorang mendengar orang lain membaca qul huwallahu ahad, yuraddiduha, berulang-ulang dia membacanya. Falamma asbaha, maka ketika telah selesai orang itu membaca, yang mendengar jaa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lahu, lalu ia menceritakan, menyebutkan akan apa yang dikerjakan oleh orang tadi lahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ar-rajulu yataqalaluha. Kemudian rajul tadi ya, menanyakan atau membicarakan tentang, saling membicarakan tentang surat kulhu. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi annaha la ta'dilu sulusal qur'ani. Rasulullah menjawab, demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, sesungguhnya surat kulhu itu benar-benar seimbang, sama dengan sepertiga dari Al-Quran. Jadi Rasulullah yang menyampaikan bahwa surat Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran. Wa fi riwayatin qala Rasulullah SAW, dan dalam riwayat lain Rasulullah bersabda li ashabihi, kepada sahabatnya, kepada sahabat-sahabatnya, ayu'jizu ahadukum ayyaqra'a sulusal Qur'an fi lailatin, ya, apakah kalian, salah seorang dari kalian itu mu'jiz, ya, tidak mampu untuk membaca sepertiga dari Al-Quran setiap malam? Ya. Fasyaqqa dzalika alaihim, maka merasa berat dzalika, akan hal itu, alaihim, atas para sahabat. Faqalu, kemudian mereka berkata, abina yutiqu dzalika ya Rasulullah, apakah kami kuat, mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran ya Rasulullah? Faqala qul huwallahu ahad Allahus samad sulusul Quran. Nabi mengatakan bahwa qul huwallahu ahad adalah sepertiga dari Al-Quranul Karim. Wa akhraja aidan an Abi Hurairah, dan ada lagi catatan dari hadis dari sahabat Abu Hurairah, qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah berkata, kami keluar bersama dengan Rasulullah, faqala aqra'u alaikum sulusul Qur'an, aqra'u alaikum sulusal Qur'an, aku akan bacakan kepada kalian sepertiga dari Al-Quran. Faqara'a qul huwallahu ahad Allahus samad hatta khatamaha. Lalu Rasulullah membaca kulhu sampai selesai. Kemudian waqad dzakara al-ulama radhiyallahu anhum fi kaunihi sallallahu alaihi wasallam ja'ala suratul ikhlas ta'dilu sulusul Qur'an aqwalan munasibatan mutaqaribatan, faqila innal Qur'anal aziz la ya'uddu salasata aqsamin. Ya, para ulama menyebutkan kenapa Rasulullah menjadikan surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran, ya, karena dalam surat Al-Ikhlas, ya, mengandung tiga hal. Wahiyya al-irsyadu ila ma'rifati dzatillahi ta'ala. Yang pertama, di dalam surat Al-Ikhlas menunjukkan, ya, ma'rifatnya hamba kepada zat Allah Ta'ala, ya. Mengenalnya hamba kepada Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa dia Allah itu esa. Wa taqdisihi, dan
mensucikannya, ya. Allahus Samad, Allah tempat kita bermohon, ya. Berarti mensucikan Allah. Atau pada kalimat lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak, Allah pula tidak diperanakkan. Itu namanya taqdis, ya. Mensucikan Allah. Au sifatihi au asma'ihi, atau menyifati sifat-sifat Allah, atau menjelaskan tentang nama-nama Allah. Au ma'rifati af'alihi, ya. Atau mengenal, ya, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sunnatihi ma'a ibadihi, dan juga apa yang dikerjakan oleh Allah terhadap, ya, yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Kemudian surat Al-Ikhlas, surat Qulhu, itu juga mengandung beberapa nama. Di antaranya suratul Tajrid, ya, wa suratul Tafrid, ya, wa suratul Tauhid, wa suratul Ikhlas, wa suratul Najat, wa suratul Wilayah, ya, ya. Pertama suratul Tajrid, ya, surat At-Tajrid, mujarrad, surat yang sendiri, tidak bergantung pada penjelasan dari surat-surat yang lain. Suratul Tafrid, ya, ya, surat, ya, yang munfarid, yang terpisah. Kemudian suratul Tauhid, surat yang mengajarkan tentang tauhid. Lalu suratul Ikhlas, nah, kita lebih kenal surat Al-Ikhlas. Kenapa disebut Ikhlas? Karena memang ayat per ayatnya adalah menjelaskan tentang keesaan Allah. Disebut pula suratul Najat, surat yang membawa keselamatan kepada hambanya. Kemudian disebut pula suratul Wilayah, lianna man arafa Allah ala hadhil wajhi faqad walahu, ya. Karena orang yang mengenal kepada Allah lewat surat ini, maka sungguh dia telah mendapati perlindungan dari Allah. Wa suratul Nisbat, ya, disebut pula surat An-Nisbat, li'annaha waradat jawaban liqaulil kuffar ansib lana rabbak, ya. Disebut surat Nisbat karena ini surat jawaban Rasulullah atas pertanyaan seseorang orang kafir, jelaskan kepada kami tentang Tuhanmu. Jadi salah satu di antara yang kita dapati dalam asbab nuzulnya, bahwa Rasulullah itu dikejar oleh namanya Suraqah, mau dibunuh, ya, dikejar, mengejarnya naik kuda. Rasulullah jalan kaki dengan Sayyidina Abi Bakar mau berangkat hijrah. Rasulullah dari kejauhan sudah lihat, sebab Rasulullah itu sekalipun jalan ke depan bisa lihat belakang, ya. Jadi kayak punya spion gitu, ya. Kayak punya spion, lihat siapa yang ada di belakangnya. Kelihatan lari kencang. Begitu sudah dekat, kudanya terpelanting jatuh, ya. Rasulullah berbalik nolong Suraqah, diambilkan pedangnya. Makanya kalau naik kuda hati-hati. Padahal Rasulullah sudah tahu bahwa Suraqah ini mau bunuh. Udah begitu Suraqah karena malu, dia bilang terima kasih Muhammad. Udah, Rasulullah jalan lagi. Sudah dekat, ya, jatuh lagi kudanya sampai 3 kali. Akhirnya Suraqah nanya, Muhammad, saya heran sama kamu.
Tuhanmu itu terbuat dari apa? Kok Tuhan saya ya kalah dengan Tuhanmu? Tuhan saya tidak menolong diri saya untuk membunuhmu, berarti Tuhanmu lebih kuat dari Tuhan saya. Padahal Tuhan saya terbuat dari emas, kata Suraqah begitu ya. Tuhanmu terbuat dari apa? Kok bisa menandingi Tuhanku? Jadi jatuhnya dia itu dianggap ya Tuhannya Suraqah kalah dengan Tuhannya Rasulullah. Turun ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Suraqah langsung gemeter ya, gemetar, jatuh pedangnya, lunglai di hadapan Rasulullah, kemudian dia beriman kepada Rasulullah. Itu lewat surat Kulhu. Disebut pula suratul ma'rifat ya, surat ma'rifat, lianna ma'rifatuhu ta'ala la tamma illa bima'rifatiha ya. Karena mengenal Allah, makrifat kepada Allah menjadi tidak sempurna kecuali mengenal surat Al-Ikhlas. Wa suratus samad ya, disebutnya surat As-Samad, yakni tempat bergantungnya hamba. Wa suratu asasul mani'ah ya, disebut pula surat Al-Ikhlas itu adalah asasul mani'ah ya, pokok dari yang mencegah ya. Li'annaha tamna'u min fattanil qabr, karena surat Al-Ikhlas itu bisa mencegah dari fitnah alam kubur. Wa suratul muhdharah, disebut pula surat muhdharah, surat yang menjadikan sebab kehadiran. Li'annal malaikata tahduru inda sima'iha, karena malaikat menyempatkan diri hadir di hadapan orang yang baca Ikhlas untuk mendengarkannya. Wa suratun nafratu, suratun nafrah, surat lari. Li'anna syaitan yanfiru man min qiraatiha, karena setan lari kalau dengar bacaan surat Al-Ikhlas. Wa suratul bara'ah, surat penyelamat. Li'anna qari'aha yabra'u minasyirki, karena orang yang membacanya selamat dari kemusyrikan. Wa suratul mudzakarah ya, dan disebut pula surat mudzakarah li'annaha tadhkurul abdu khalisat tauhid, karena menyebutkannya, berzikirnya hamba tentang keikhlasan dalam bertauhid. Dan yang terakhir ya, suratul nur wa suratul aman, disebut surat cahaya dan disebut pula surat yang membawa keamanan, yakni keselamatan ya. Kelihatannya sepele, cuman baca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tapi ternyata keutamaannya sungguh luar biasa. Maka jangan pernah tinggalkan surat namanya Qulhu. Bahkan ada seorang sahabat yang diberikan salam oleh Allah ya. Kalau tidak salah sahabat Abi Dzar ya, sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah hanya untuk menyampaikan, ya Rasulullah, Allah memberikan salam kepada sahabatmu namanya Abi Dzar. Lah emang apa keistimewaan Abi Dzar sampai mendapatkan salam dari Allah? Karena lisannya selalu basah dengan kalimat Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya, persis kayak kita
Ya, kita kalau naik sepeda motor tuh, ya jangan berhenti itu baca kulhu, ya. Terus ya, lagi di mana, lagi apa, baca kulhu, supaya kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Kita mau tidur itu ya baca itu. Ya, kita mau tidur sesudah baca zikir-zikir yang lain, baca kulhu. Berapa kali? Kalau kuat 200 kali. Bisa tidur nggak itu? Baca 200 kali. Belum sampai 200 udah ngorok. Dikata Rasulullah begini. Hadis riwayat dari sahabat Anas. Man qara'a kulla yaumin mi'atai marratan qul huwallahu ahad muhiyat anhu dunuba khamsina sanatan. Siapa yang membaca kulhu tiap hari 200 kali, nah, tidak sekedar mau tidur ya. Pokoknya sehari tidak kurang dari 200 kali. Muhiyat anhu dunuba khamsina sanatan, dihapuskan daripadanya dosa selama 50 tahun. Illa ayyakuna alaihi dainun, kecuali dia punya hutang sama orang lain. Ya, sebelum hutangnya lunas, ya, umpamanya dia meninggal dunia, lalu keluarganya tidak ada yang menanggung, maka kalimat-kalimat zikirnya atau doa-doa orang yang mendoakannya masih tertahan sampai kemudian hutangnya ditanggung oleh ahli waris atau dilunasi oleh ahli warisnya. Itu urusan hutang tuh repot tuh. Ya. Wa qala an-nabi man arada an yanama ala firashihi fanama ala yaminihi faqara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin. Siapa yang mau tidur sudah merebahkan lambungnya ke sebelah kanan, maka bacalah kulhu 100 kali. Fa idza kana yaumal qiyamati yaqulu rabbu jalla jalaluhu, nanti besok di hari kiamat Rabb Allah zat yang maha kuasa berfirman kepada orang itu, ya abdi udkhul an yaminika al jannata, wahai hambaku, masuklah kamu ke dalam surga lewat pintu yang sebelah kanan. Itu kalau kita baca kulhu sebanyak 100 kali setiap mau tidur. Kemudian ada sahabat yang diangkat jadi imam di satu wilayah kota. Itu sahabat tiap sholat bacanya kulhu. Setiap ngimamin sholat maghrib rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, isya rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, subuh rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini imam saya ini nyeleneh kulhu melulu ya. Kalau pakai terjemahannya lagunya Haji Oma Irama, katakan Tuhan itu satu. Lagi-lagi katakan Tuhan itu satu. Dipanggil oleh Rasulullah, ya. Ayyuhar rajul, kamu, kenapa kamu tiap jadi imam bacanya kulhu? Sebab aku senang sama kulhu. Kemudian Rasulullah tersenyum dan mengatakan tidak apa-apa. Maka akhirnya orang ini sebelum membaca surah yang lain itu dibaca dulu kulhu. Sesudah itu selesai baca surah yang lain. Di rakaat kedua baca dulu kulhu, kemudian baca surah yang lain. Boleh seperti itu. Kayak kita sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh itu kan dianjurkan rakaat pertama baca alam nasyrah, rakaat kedua baca alam taro. Iqra bi alamain, bacalah dua alam, alam nasyrah dan alam
taro, hatta lam ta'lam, sehingga kamu tidak mudah kena penyakit. Itu Rasulullah menyebutkan begitu. Maka qabliyah subuh khususnya baca alam nasyrah rakaat pertama, rakaat kedua baca alam taro. Kalau masih ada waktu, bangun lagi 2 rakaat lagi, ya, salat sunnah mutlak, baru baca qul ya sama kulhu. Tapi kalau waktunya sempit, boleh rakaat pertama alam nasyrah sambung qul ya, nanti rakaat kedua alam taro sambung kulhu, boleh seperti itu. Nah, ini saya dapati di Fathul Mu'in, itu ada terangan itu. Jadi setiap surat mengandung maziyah, mengandung keistimewaan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal Baihaqi, hadis riwayat Imam Al Baihaqi, an Ibni Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ala yastati'u ahadukum ay yaqra'a alfa ayatin fi kulli yaumin, ya. Mampukah salah seorang dari kalian membaca 1000 ayat pada setiap hari? Qalu, mereka menjawab, wa man yastati'u ay yaqra'a alfa ayatin fi kulli yaumin, ya Rasulullah, siapa yang mampu setiap hari membaca 1000 ayat dari Al-Quran? Qala ama yastati'u ahadukum ay yaqra'a alhaakumut takasur, ama yaqra'u ahadukum ay yastati'a, ama yastati'u ahadukum ay yaqra'a alhaakumut takasur, mampu enggak kalian membaca surat Alhaakumut Takasur? Mampu enggak baca Alhaakumut? Mampu enggak kita baca Alhaakumut? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pahalanya sama dengan membaca 1000 ayat. 1000 ayat. Ayat Quran berapa jumlah ayatnya? 6.666 kurang lebih, ya. Berarti kalau kita baca Al-Hakumut itu sudah membaca 1/6, ya, daripada Al-Quran. Itu surat At-Takasur, ya. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, masih ada kesempatan, mungkin ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Gak ada? Paham semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Isa jam berapa? Masih ada waktu. Baik, bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, bahwa setiap surat ataupun setiap ayat-ayat dari Al-Quran itu mengandung keutamaan. Di antaranya ketika kita membahas tentang surat Al-Ikhlas, ya, bahwa surat Al-Ikhlas itu ahadu mutamakhisatun lissifati, salah satu daripada mengkhususkan tentang sifat Allah. Fahuwa sulusul Quran, maka itu disebutnya adalah sepertiga dari Al-Quran. Maka siapa yang mendawamkan membaca surat Al-Ikhlas, dia akan mendapati, ya, keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mampu membaca dalam satu hari 200 kali, maka dosa 50 tahun dihapuskan oleh Allah, ya. Nah, kalau umurnya belum 50 tahun umurnya baru 40,
berarti punya lebihan 10 tahun. Kalau begitu boleh maksiat dong? Ya enggak begitu maksudnya ya. Artinya Allah tetap mempersiapkan ampunan. Nah kalau misalnya kita baca 200 kali 2 hari, berarti dihapus dosa 100 tahun. Umur kita belum nyampe. Artinya Allah berikan pemeliharaan kepada kita. Kita tidak akan terjerumus pada perbuatan dosa-dosa besar. Dalam hal surat At-Takasur disebutkan, ala yastati'u ahadukum ay yaqra'a kulla yawmin alfa ayatin, qalu wa may yastati'u dzalika. Ya. Siapa yang mampu setiap hari membaca membaca ayat 1000 ayat? Para sahabat menjawab, siapa yang mampu ya Rasulullah? Maka cukup baca surat Al-Hakumut Takasur. Dan di keterangan hadis lain Rasulullah menyampaikan, man qara'a Al-Hakumut Takasur, siapa yang membaca surat Al-Hakumut Takasur, lam yuhasibhu Allah subhanahu wa ta'ala bin na'imil ladzi an'ama alaihi fi darid dunya wa a'ta minal ajri ka'annama qara'a alfa ayatin kadza dzakarahul Baydawiyyu. Siapa yang membaca surat Al-Hakumut Takasur, maka Allah tidak akan menghisab kepadanya ya, dengan hisab yang berat. Allah akan memberikan kenikmatan kepadanya bin na'imil ladzi an'ama alaihi fid darid dunya, dengan kenikmatan-kenikmatan yang melebihi daripada kenikmatan pada ada kehidupan dunia. Wa a'ta minal ajri, dan Allah memberikan pahala ka'annama qara'a alfa ayatin, seolah-olah dia membaca 1000 ayat dari kitab suci Al-Quran. Cukup dengan membaca surat Al-Hakumut Takasur. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.